Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, maukah kita Al-Quran dengan sendirinya tanpa kita melihat terjemahan ayat? Maukah kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim? Maukah kita memahami pesan ilahi agar kita lebih dekat di sisinya? Dan maukah kita membaca dan langsung memahami makna Al-Quran dengan sendirinya? Dan dengan kita memahami Islam dari sumber Al-Quranul Karim, baik dalam perkara akidah, akhlak, dan syariatnya. Dan maukah kita menjadi keluarga Allah dengan Al-Quranul Karim? Di awal dari pertemuan kita teringat perkataan para sahabat dan salafun saleh. Mereka ketika berjumpa dengan teman-temannya yang lama atau teman-temannya, mereka mengatakan, ta'alau najlis sa'atan linu'min. Yuk kemari sejenak kita duduk-duduk sebentar untuk meningkatkan keimanan. Jadi antara kebiasaan para salafun saleh, jika mereka berjumpa teman-temannya yang lama atau bertemu dengan teman siapa saja, mereka akan memanggil dan mereka mengatakan, najlis linu'mina sa'atan. Kita duduk bentar. Yuk kita cas keimanan kita. Maka semoga duduk-duduk kita di majelis ilmu di dalamnya terdapat semangat untuk kita mencas keimanan kita. Semoga dengan kita belajar dapat menguatkan keimanan kita. Yang kedua, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Risa, program kita sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya Bu ya, Jadi kalau kelas SD udah di penghujung mau sudah nih. Kalau kuliah berapa tahun Bu? 4 tahun ya. Kalau kuliah di Libya 7 tahun Bu. Kalau kedokteran Bu? Sama? Sama ya? 8 tahun. Belum yang lain-lainnya. Kalau di Libya 7 tahun, jadi masih kurang setahun lagi. Ala kulli hal dengan kita mengkaji firman Allah tentunya ilmu Allah kalau dikaji itu nggak akan ada habis-habisnya. Bahkan apa yang kita kaji, kalau kita kaji lagi, itu akan ada sesuatu hal-hal yang baru. Sehingga berbicara mengenai Al-Quranul Karim, teringat sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, beliau mengatakan, di antara makna Quran, beliau menegaskan, la yashba' minhul ulama. Al-Quran adalah ilmu para ulama tidak pernah merasa kenyang. Wala yakhluqu an kasrati rad, dan tidak pernah menjadikan bosan dengan banyak pengulangan. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan pernah habis-habis keajaiban-keajaibannya. Di mana bangsa jin ketika mendengarkan Quran saja pertama kalinya mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan bacaan Quran yang menakjubkan. Kemudian di akhir asarnya beliau mengatakan, man qala bi sadaq. Al-Quran adalah perkataan yang siapa yang berkata dengannya dia pasti benar. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang berhukum dengan Quran, dia akan mendapatkan keadilan. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang mengamalkan Quran, dia akan mendapatkan balasan pahala. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang menyeru kepada Quran, dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat. Maka siapa saja yang ingin
berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat dalam kehidupan, hendaknya dia mempelajari Al-Quranul Karim. Maka semoga kita semuanya di awal pertemuan ini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan materi kita ya ada beberapa tema ya, yaitu ada kaidahnya, kemudian kita berusaha untuk menerjemahkannya, dan yang terakhir kita akan mengambil faedah tafsir tadaburnya. Baik, bagi teman-teman yang sudah berulang kali gabung gitu, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Adapun bagi yang baru ya, kita insya Allah akan berjalan dengan pelan-pelan seperti tadi dipesankan Bu Risa gitu, jalannya pelan-pelan itu. Memang kalau sudah sudah semakin di ujung kan agak pelan-pelan Bu gitu. Kalau di awal kan agak ngebut-ngebut gitu kan, tapi kalau sudah di ujung agak pelan-pelan ya. Kita akan masuk di materi kaidah ya. Sebelum kita masuk di materi terjemah, kita akan masuk di materi kaidahnya. Kaidah yaitu dasar-dasar yang dengannya kita mengetahui susunan bahasa Arab. Dan dalam kosakata Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, tidak terlepas dari 3 kategori kata. Yang pertama isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Jadi kalau kita perhatikan kosakata Al-Quran itu hanya berapa Bu? 3 ya. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Isim secara arti adalah kata benda, fi'il secara arti adalah kata kerja, huruf secara arti adalah kata sambung atau kata bantu. Dan ketiga dasar utama ini dalam bahasa Arab disebut dengan kata. Sehingga jika disebut kata ini umum, bisa masuk kategori isim, bisa masuk kategori fi'il, bisa masuk kategori huruf. Kesimpulannya, kosakata Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada berapa? 3. 1 isim, 2 fi'il, ketiga huruf. Baik, yang pertama adalah isim, yaitu kata benda. Secara bahasa, isim artinya adalah kata benda. Secara istilah, isim adalah kata yang bermakna, kata yang menunjukkan makna tanpa waktu. Atau lebih singkatnya, isim adalah kata yang bermakna tidak berwaktu. Jadi hanya punya arti, tapi tidak ada waktunya. Waktu itu kemarin, sekarang, dan akan datang. Jadi waktu dalam kehidupan kita hanya ada 3. Kemarin, sekarang, akan datang. Baik. Maka isim tidak memiliki waktu, hanya memiliki makna.
Dan isim memiliki ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Yang pertama, ciri isim adalah kasroh, yaitu di akhir. Maka setiap kita membaca kata, harokat akhirnya kasroh, maka dia adalah isim. Dan yang dimaksudkan kasroh di sini adalah harokat akhir, bukan di awal, bukan di tengah, akan tetapi di akhir. Baik, coba kita lihat di modul kita ya. Baik. Kita perhatikan wal Qur'ani. Baca Bu, wal Qur'ani. Artinya wal Qur'ani artinya demi Al-Qur'an. Baik. Ketiga, di antara ciri-ciri isim yaitu diawali dengan lam ta'rif atau al. Contohnya al-masjid. Masjid itu isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Diawali dengan al. Baik, kita lihat di ayat. Kita baca Al-Qur'ani. Isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Al. Satu. Dan juga kasroh. Jadi mungkin dalam satu kata memiliki beberapa ciri-ciri. Contoh lagi, al-mursalina.
Isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Di awal dengan al. Artinya al-mursalin, orang-orang yang diutus, rasul. Jadi rasul atau mursal. Baik. Berikutnya al-aziz. Artinya maha perkasa. Isim atau fi'il? Apa tandanya? Di awal dengan al. 1, 2, kasrah juga. Berikutnya al-qaulu. Artinya perkataan. Isim atau fi'il? Apa tandanya? Di awal dengan al. Lam ta'rif. Muntas. Sehingga ciri yang ketiga yaitu dengan di awal dengan al. Ya. Taib. Yang keempat, ya, yaitu panggilan. Setiap ada ya, setelahnya pasti isim. Karena yang dipanggil pasti isim. Contohnya ya Ahmad. Maka setelah ya pasti isim. Ahmad isim. Yang kelima, diakhiri dengan ta marbutah. Contohnya kita baca syajaratun. Artinya syajaratun artinya pohon. Bukan sigaret ya. Bukan sigaret. Fatimatu. Qiyamatun. Isim karena diakhiri dengan ta marbutah. Tes. Yang terakhir didahului dengan huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf yang mengkasrohkan. Jar artinya kasroh. Sesungguhnya ya, poin ke-6 ini masih berkaitan dengan poin yang ke-1. Isim menjadi kasroh sebabnya karena diawali dengan huruf jar. Sekali lagi, apa arti huruf jar? Huruf yang mengkasrohkan. Baik, maka huruf isim itu kasroh sebabnya karena diawali dengan huruf jar. Kita baca huruf jarnya. Min wa ila. Wa an wa ala. Wa fi wa rubba. Bikali. Sekali lagi. Min wa ila. Wa an wa ala. Wa fi wa rubba. Bikali. Apa arti min? Dari ila ke an, tentang atau dari. Contohnya amma yatasa alun, tentang apa? Atau anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Ala di atas, fi di dalam, rubba berapa banyak atau berapa sedikit. Namun rubba tidak ada dalam Al-Quran. Bi dengan contohnya Bismillah. Ka seperti. Li bagi, untuk, punya, milik, agar, supaya, karena, dan seterusnya. Contohnya alhamdulillah, segala puji bagi, milik, punya Allah. Baik, kesimpulannya
Ciri-ciri isim ada 6. Apa itu isim? Kata benda. Secara istilah, kata yang menunjukkan makna tanpa waktu. Atau secara singkatnya, isim adalah kata yang bermakna tidak berwaktu. Warnanya apa, Bu? Hijau. Di modul kita. Kalau di modul lain mungkin warnanya beda. Ya. Karena warna hijau itu, Bu, ketenangan. Ya. Jadi kenapa dipilih warna hijau? Karena tenang. Lebih banyak mana, Bu? Isim atau fi'il dalam Quran? Ya. Jadi harus diperbanyak apa, Bu? Ketenangan. Ya. Bahasa Arabnya tenang itu, Bu. Bahasa Arabnya tenang. Sakinah. Ya. Makanya saya itu punya pesantren namanya Sakinah. Untuk ikhwan apa akhwat? Ikhwan. Ya. Karena sakinah itu enggak harus miliknya perempuan kan? Bisa laki-laki dapat sakinah enggak? Dapat. Apakah ketenangan hati hanya miliknya perempuan? Enggak. Ya. Baik, kelas. Ya. Semoga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, kelas. Materi kaidah cukup dan kita masuk di materi terjemah. Baik, kita baca kosakata dulu. Al-Hakimi artinya bijaksana atau penuh hikmah. Apa arti bijaksana atau hikmah secara bahasa? Secara bahasa apa itu bijak? Hakim, hikmah. Lawannya bijak, hakim, hikmah, zalim. Lawannya di antara lawannya hakim adalah zalim. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya banyak contohnya. Oh, parkir sembarangan. Ibu curhat ya, Bu? Ibu curhat atau nggak tahu? Ya, dalam segala hal meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu. Maka hakim atau hikmah yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan dalam Quran, ya, ilmu itu dikaitkan dengan bijak. Seperti dalam firman-Nya, Wallahu alimun hakim. Dalam surat apa tuh? Suratnya lupa kan? Satu-satunya aja. Wallahu alimun hakim. Karena terlalu banyak ayat yang dihafal sampai lupa nama suratnya. Surat Al-Baqarah. Benar, Bu Munawwarah? Benar. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha alim, mengetahui, lagi maha bijaksana. Kenapa alim sering dikaitkan dengan hakim? Agar seorang yang berilmu juga harus punya sikap bijak. Apakah seorang yang berilmu pasti bijak? Belum tentu. Ada seorang ustadz, hafalannya luar biasa. Suatu ketika disuruh ceramah pada saat walimah. Ketika membuka acara walimah, ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Atau sebaliknya,
Disuruh apa ngasih tausiah saat selesai pemakaman di kuburan. Ayat yang dibaca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini ayat-ayat tentang apa? Pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat-ayat pernikahan. Meskipun sudah hafal ayatnya tapi tempatnya tidak sesuai. Baik. Sehingga al-hakim yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berikutnya al-mursalin. Artinya para rasul atau rasul. Rasul juga utusan, mursal juga artinya utusan. Jadi disebut mursal atau rasul sama. Kalau satu mursalun, kalau banyak mursalin. Innaka sesungguhnya engkau. Innaka artinya sesungguhnya engkau. Bahasa Arabnya termasuk dari para rasul minal mursalin. Coba bahasa Arabnya, sesungguhnya engkau termasuk para rasul. Masya Allah, luar biasa ibu minta-minta semua. Hebat ternyata. Jadi nggak salah belajar Arab Quran ibu ya, karena sudah pintar-pintar Arabnya kan. Sudah mulai ke Arab-Araban. Baik, isim atau fi'il? Isim, apa tandanya? Diawali dengan al. Tadi al-hakim isim fi'il? Isim. Apa tandanya? Al diakhiri dengan kasrah. Ya. Yang paling jelas warnanya. Jauh. Ya. Berikutnya tundir. Artinya engkau memberi peringatan. Dalam Quran itu ada basyir, ada nadhir. Kalau basyir memberikan kabar gembira, kalau nadhir memberikan peringatan. Kalau basyir surga, kalau nadhir neraka, siksa, ancaman. Tundir isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa? Tidak ada ciri-ciri isim atau warnanya hitam. Ya. Lanjut, undiro. Artinya diberi peringatan. Kalau tundir kamu karena ada ta, undir ya majhul. Lanjut, abauhum. Artinya nenek moyang atau abah-abah. Abah-abah, tahu? Bapak maksudnya. Kalau satu bapak, abun. Abun, ab. Kalau banyak, aba. Sehingga aba artinya bapak-bapak atau maksudnya adalah nenek moyang. Dalam perkara nenek moyang itu sering yang disebut ibu apa bapak? Bapak. Bapak saya dulu loh yang punya tanah ini. Bapak saya dulu yang sering disebut adalah bapaknya. Baik, lanjut. Ghafiluna. Artinya orang-orang yang lalai. Jamak ya.
Kalau satu kita baca ghafilun. Artinya orang yang lalai satu. Kalau banyak ghafiluna. Apa bedanya, Bu? Lalai sama lupa. Lalai itu disengaja, merasa tidak dianggap penting. Dilalaikan, diabaikan. Kalau lupa, tidak disengaja. Baik, lanjut. Haqqo. Artinya, tetap, pasti, benar. Hak sebenarnya benar. Tetap, pasti, benar. Haqqal qawlu. Telah pasti perkataan. Telah pasti perkataan. Berlaku perkataan. Maksudnya siksa. Terakhir, aksarihim. Artinya, kebanyakan mereka. Dari kata asal, aksari. Terakhir kita baca amana yu'minu. Artinya beriman. Atau artinya memberi rasa aman. Iman, ya, jadi amana yu'minu artinya beriman. Atau memberi rasa aman. Apa korelasi antara iman sama aman? Karena orang yang beriman akan mendapatkan rasa aman. Di mana? Akhirat. Khususnya. Dan di dunia pada umumnya. Baik. Cukup kosakatanya, kita masuk di ayat. Yasin. Artinya wallahu a'lam bissawab. Kalau tidak tahu, itu jawaban yang paling benar adalah wallahu a'lam bissawab. Kata para ulama, siapa yang ditanya kemudian dia tidak tahu dan menjawab dengan wallahu a'lam bissawab, sudah separuh jawaban. Jadi separuh jawaban cicilan itu wallahu a'lam bissawab. Jadi ketika nggak tahu, jangan dipaksa tahu, malah menyiksa diri sendiri. Satu, yang kedua khawatirnya membinasakan orang lain. Ada Grab lewat, tahu ke Pak alamat ini? Oh, dia nggak tahu, tapi sana. Makanya siapa yang tersesat? Grabnya, kasihan. Seharusnya bilang apa? Wallahu a'lam bissawab. Pasti Grabnya tahu, ustadznya. Sehingga Yasin artinya wallahu a'lam bissawab atau wallahu a'lam bimuradiha. Biar tidak hanya wallahu a'lam bissawab saja. Wallahu a'lam bimuradiha. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu
dengan murad artinya, maksudnya. Jadi tidak hanya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bi muradiha. Dan ini ajaran Al-Quran. Jika ditanya tidak tahu jawabannya, wallahu a'lam bis-shawab bi muradiha. Itu adalah ajaran Quran. Baik, lanjut. Wah, yang keras sedikit biar kelihatan. Wah. Demi apa dan? Demi. Kenapa artinya demi? Karena isim setelahnya kasroh. Kalau isim setelahnya kasroh, wa artinya demi. Contoh, wal asri. Wal asru dan masa. Wallahi. Wallahu dan Allah. Sekali lagi, wal Qur'ani. Demi Al-Quran. Al-Hakim yang penuh hikmah atau yang bijaksana. Sekali lagi, Yasin. Wallahu a'lam bimuradiha. Taunya bisawab saja. Tapi gak apa-apa, Bu. Sekali lagi, Yasin. Wallahu a'lam bimuradiha. Dihafal terus. Wallahu a'lam bimuradiha. Wallahu a'lam bimuradiha. Gak apa-apa. Baik, wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah atau yang bijaksana. Baik, ada berapa sumpah? 1. Al-Quran. Kaidah dalam bahasa Arab, jika ada sumpah maka ada yang disumpahin. Apa bahasa Arabnya kemarin? Jika ada qasam maka ada jawabul qasam. Sekali lagi, jika ada qasam, mana qasamnya? Wal Qur'ani, maka ada jawabul qasam. Mana jawabul qasamnya? Yang keras gitu. Innaka laminal mursalin. Baik, innaka. Kamu, engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, innaka. Sesungguhnya engkau, biar lebih memuliakan. La. Kalau lamnya panjang tidak. Kalau lamnya pendek, sungguh, benar-benar. Namanya lam taukid. Sehingga ada berapa taukid, Bu? Ada berapa taukid? Innaka laminal mursalin. 2. 1, inna. 2, lam. Sekali lagi, innaka la. Sesungguhnya engkau benar-benar. Min termasuk dari atau sebagian dari atau dari al-mursalin
orang-orang yang diutus. Sempurna. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk orang-orang yang diutus. Sekali lagi dari awal. Yasin. Wallahu a'lam bimuradiha. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk orang-orang yang diutus. Ala, di atas siratim mustaqim, jalan yang lurus. Tanzil, yang diturunkan atau yang turun boleh. Al-Aziz, Maha Perkasa. Tanzil Al-Aziz, diturunkan atau yang turun oleh Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Allah. Yang diturunkan oleh Allah, atau yang turun dari Allah. Al-Aziz Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Al-Aziz artinya perkasa. Jika disebut perkasa, kuat, keras, itu yang ada dalam hati rasa takut apa senang? Takut. Itu apa namanya? Sifatul Jalal. Sifat keagungan. Jika disebut Rahim, sayang, kemudian lemah lembut, kemudian mengasihani, itu sifat keagungan apa keindahan? Keindahan. Jadi ada dua sifat. Al-Aziz, sifat apa? Jalal. Jalal itu azza wa jalla, jalal, keagungan. Ar-Rahim, jamal. Jalal artinya agung. Jamal, keindahan. Bukan jamal ya, jamal. Kalau jamal, onta. Jadi Pak Jamal artinya, jadi makanya Pak Jamal itu. Tapi mungkin dia belum belajar mat tobi ibu, jadi kan mat Jamal kalau mau. Jadi ada dua sifat. Al-Aziz, perkasa. Sifat apa? Jalal. Ar-Rahim, jamal. Jadi kalau Al-Aziz itu ada rasa takut. Allahul Aziz, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Ar-Rahim. Itu apa? Hati kita senang, ingin. Baik. Sempurna. Tanzil Al-Aziz Ar-Rahim. Yang diturunkan oleh Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Jadi ayat 5 itu dihubungkan dengan ayat 2. Ayat 6 dihubungkan dengan ayat 3. Agar, supaya, untuk. Tundiro, engkau memberi peringatan. Engkau kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi,
tundira qauman, kepada kaum. Ma, ma di sini warnanya merah. Ya. Tidak. Ma itu artinya tidak, bukan, belum. Sekali lagi, ma artinya tidak, bukan, belum, atau apa ya. Tapi kalau apa warnanya hijau. Undiro, diberi peringatan. Aba'uhum, nenek moyang mereka. Sekali lagi, ma undiro aba'uhum. Atau dahulukan subjeknya. Nenek moyang mereka belum diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Sekali lagi, litundiro qauman, kepada kaum, ma undiro aba'uhum, yang nenek moyang mereka belum diberi peringatan. Fa, maka fa di sini namanya fa lisabab. Nah, fa lisabab ini menunjukkan taklil, sebab, karena. Sekali lagi, fa, maka atau karena, hum, mereka. Hum kembali ke siapa? Kaum. Kaum apa nenek moyang? Ya. Kaum dan nenek moyang. Ghafilun, orang-orang yang lalai. Fahum ghafilun, maka atau karena mereka lalai. Fa di sini adalah fa sababiyah. Sebab. Baik. Sekali lagi. Litundira qauman, agar engkau memberi peringatan pada kaum, ma undira abahum, yang nenek moyang mereka belum diberi peringatan. Fahum ghafilun, karena mereka lalai. Sempurna. Agar engkau memberi peringatan kaum karena mereka lalai. Agar engkau memberi peringatan pada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum diberi peringatan karena mereka lalai. Lanjut, ayat 7. Lah, sungguh, qad, sungguh juga, benar-benar. Ada berapa huruf taukid? 2. La dan qad. Sekali lagi, la, qad, benar-benar. Haqqo, telah pasti berlaku, atau telah berlaku, atau pasti. Al-qawlu,
perkataan ala aksarihim, atas aksarihim, kebanyakan mereka. Fa sama bu, fa sababiyah. Karena hum mereka la yu'minun, tidak beriman. Sekali lagi, laqad haqqal qawlu, sungguh benar-benar telah berlaku perkataan atas kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Perkataan apa nih Bu? Perkataan yaitu kepastian Allah telah tutup hatinya atau Allah telah tetapkan siksa. Baik, kita ulangi lagi dari awal. Bismillah, surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah, keren. Wallahu a'lam bimuradiha. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jika ada qasam, maka ada jawabul qasam. Mana qasamnya? Wal Qur'an. Mana jawabul qasamnya? Innaka laminal mursalin. Terjemahkan. Sesungguhnya engkau, yaitu Nabi Muhammad, benar-benar termasuk dari orang-orang yang diutus. Ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-Aziz menunjukkan sifat Jalal. Ar-Rahim Jamal. Jalalnya panjang. Jalal. Jamal. Bukan Jalal. Karena Jalal itu artinya kurang baik. Jalalah itu artinya ikan yang dikasih makan kotoran. Ada kan? Pernah makan pecel ini? Hah? Enggak doyan, alhamdulillah. Hah? Enak loh, Bu. Hah? Ya tergantung kan, kalau lelenya bagus ya bagus. Cuma apa? Jalalah itu ikan yang dia itu besar dengan makanan kotoran ayam. Biasanya orang-orang yang di kampung itu bikin kandang ayam, bawahnya ikan. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau dimakan langsung? Ya. Digoreng langsung. Haram, nggak boleh, menjijikkan. Terus gimana cara menghalalkannya? Ditaruh di air bersih. Minimal 3 hari, maksimal sepekan. Itu biar apa? Keluar kotoran-kotorannya, kemudian tadi ditaruh di air bersih, dikasih makanan bersih.
Jangan diingat-ingat yang kemarin, Bu. Sudah taubat sekarang. Hah? Pentingnya para penjual pecel lele untuk ngaji. Tapi enak, Bu, pecel lele kan? Enak kan? Enak. Masya Allah. Kok kita lari ke sana, Bu? Kita bahasnya Al-Aziz. Sifat apa? Jalal. Ar-Rahim. Jamal. Gitu. Kok masalah lari ke jalalah ke Jalali. Sekali lagi. Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk agar supaya engkau memberi peringatan suatu kaum yang nenek moyang mereka belum diberi peringatan, maka mereka atau karena mereka lalai. Ya, karena jauh dari peringatan, belum diberi peringatan. Laqad haqqal qawlu. Pasti berlaku perkataan. Maksudnya ditutup hatinya. Atau ditetapkan kalimat adab. Ala aksarihim. Atas kebanyakan mereka. Kenapa? Fahum la yu'minun. Karena mereka tidak beriman. Baik. Kelas. Istirahat 1 menit. Surat Yasin adalah merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 83 ayat. Dan surat ini memiliki beberapa nama. Yang pertama, nama yang tauqifi, nama yang Rasul SAW menamakan surat ini dengan surat Yasin. Nama yang pertama adalah surat Yasin. Bahwasanya Rasulullah SAW menamakan surat ini dengan surat Yasin. Dan apa itu makna Yasin? Meskipun sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Yasin memiliki kandungan makna, namun hal ini tidak ada dasarnya, sebatas ijtihad. Ijtihad itu sebuah kesimpulan pribadi. Yasin dari kata ya. Yasin adalah dua kata, ya dan sin. Ya artinya yadud, tangan.
yang menunjukkan Maha Kuasa. Sin artinya subhana, tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir daripada surat Yasin, Allah menutup dengan firman-Nya, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah semua kerajaan, segala sesuatu, dan hanya kepadanya akan dikembalikan. Maka di ayat yang terakhir disebutkan dua hal. Apa itu? Kekuasaan dan tasbih. Namun ini istihad. Dan ada yang kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah semua kerajaan, segala sesuatu, dan hanya kepadanya akan dikembalikan. Maka di ayat yang terakhir disebutkan dua hal. Apa itu? Kekuasaan dan tasbih. Namun ini istihad. Dan ada yang menegaskan bahwa Yasin adalah salah satu di antara nama Nabi Muhammad SAW. Namun ini hadisnya maudhu, palsu dan lemah. Dan ada yang menegaskan Yasin termasuk salah satu nama-nama Allah. Ini juga tidak ada dasarnya. Sehingga jumhur mufassirin ketika memaknai Yasin, apa itu Yasin? Wallahu a'lam bimuradiha. Allah yang lebih tahu dengan artinya. Meski Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim mengatakan huruf muqatta'ah dalam Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat. Dalam Al-Quran Al-Karim ada beberapa surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca secara ejaan. Contohnya selain Yasin, Shad, Qaf, Nun, Toha, Alif, Lam, Mim. Dan setiap disebutkan huruf muqatta'ah, setelahnya pasti berbicara mengenai Al-Quran. Contoh, Yasin setelahnya tentang apa? Wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Mim setelahnya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tentang Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun, setelahnya tentang Al-Quran. Maka tidaklah disebutkan huruf muqatta'ah dalam Quran melainkan setelahnya berbicara mengenai Quran. Seakan-akan Allah yang mengatakan, wahai orang Arab yang ahli bahasa Arab dan balaghahnya, Yasin, jelaskan apa itu makna Yasin. Nun, jelaskan apa itu makna Nun. Qaf, jelaskan apa itu makna Qaf. Dengan satu huruf saja, orang Arab tidak mampu menjawab tantangan Allah. Sehingga setelah mengatakan tentang Al-Quran Al-Karim, jika engkau dengan satu ayat, dengan satu huruf saja tidak bisa menjawab, maka imanilah Al-Quranul Karim. Sehingga para ulama mengatakan huruf muqatta'ah adalah ayat mukjizat yang dengannya orang Arab tidak bisa membantah. Jika mereka tidak bisa membantah kebenaran Quran, maka apa yang diminta? Harus beriman dengan Quran. Jika kalian adalah orang Arab, orang yang ahli bahasanya, dengan satu huruf saja tidak bisa menjawab tantangan, maka imanilah bahwasanya Al-Quran dari
Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Muhammad. Muhammad ummi. Nabi Muhammad dulunya adalah seorang ummi, seseorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Namun karena beliau diberi wahyu sehingga mereka Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ini makna yang pertama, dinamakan dengan surat Yasin. Yang kedua, nama ijtihadi. Ijtihad itu apa? Kesimpulan atau karya seseorang. Nama yang kedua, nama ijtihad. Surat ini dinamakan dengan Qalbul Quran. Qalb, Qaf, ya. Apa arti qalbun? Hati. Kalau dibacakan kalbun, saya mau sebut namanya tapi susah. Qalbun, hati. Kenapa surat Yasin dinamakan Qalbul Quran? Karena di dalamnya disebutkan tentang isbat tauhid, menetapkan tentang keesaan Allah. Untuk menetapkan keesaan Allah, Allah mengirim Rasulnya. Allah mengutus Rasulnya. Allah menurunkan kitabnya. Dan Allah mengadakan hari kebangkitan untuk seluruh manusia. Untuk menetapkan kemahaesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Maka Allah utus para Rasulnya. Allah menurunkan kitabnya. Dan Allah mengadakan hari kebangkitan. Yang ketiga, surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Mu'immah. Al-Mu'immah artinya mencakup atau menyeluruh atau umum. Li'annaha ta'ammu sahibaha bi khairid dunya wal akhirah. Karena surat ini akan meliputi dengan kebaikan dunia akhirat bagi pembacanya. Yang terakhir, surat ini dinamakan dengan surat Ad-Dafi'ah Al-Qadiyah. Ad-Dafi'ah artinya menolak. Al-Qadiyah artinya memenuhi, memutuskan. Dinamakan surat ini dengan surat Ad-Dafi'ah Al-Qadiyah karena surat ini tadfa' an sahibiha kulla su'in, dapat menghindarkan pembacanya dari setiap keburukan dan dapat memenuhi setiap keinginan hajat. Inilah nama-nama surat Yasin. Pertama dinamakan surat Yasin, kedua dinamakan surat Qalbul Quran, yang ketiga dinamakan surat Al-Mu'immah, yang keempat dinamakan surat Ad-Dafi'ah Al-Qadiyah. Baik, berikutnya tentang fadilah. Surat Yasin fadilah dari surat Yasin. Yang pertama, belum saya catat. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ma'qil ibnu Yasar. Ia mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada mautakum. Itu orang-orang yang sedang sakarat. Ketika ada orang yang mau sakarat, nazar, sudah dekat dengan kematian,
maka dianjurkan dibacakan kepadanya surat Yasin. 1. 2. Hadis riwayat Al-Ajuri dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Ma min mayyitin yuqra alaihi Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidaklah ada seorang yang mayit kemudian dibacakan kepadanya surat Yasin, melainkan Allah akan ringankan untuknya. Sakaratul maut itu keadaan yang berat, namun akan menjadi ringan jika dibacakan surat Yasin. Hadis yang ketiga riwayat Ad-Darimi dari Abu Nuaim dari Abu Hurairah. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu fi tilkal lailah. Barang siapa membaca surat Yasin di malam harinya karena mencari keridhaan Allah, Allah akan mengampuni di malam hari itu. Hadis yang keempat, riwayat At-Tirmidzi dari Anas. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Hatinya Quran adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an asyra maratin. Barang siapa yang baca Yasin, Allah akan catat baginya membaca Al-Quran 10 kali. Hadis kelima. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, inna fil Qur'ani la suratan. Sesungguhnya di Quran ada satu surat. Tashfa'u liqari'iha. Akan berikan syafaat bagi pembacanya. Wa takfaru limustami'iha. Memberikan ampunan bagi pendengarnya. Wa hiya suratun tud'a fit Taurat al-Muhimmah. Dan dia adalah surat yang di dalam kitab Taurat dinamakan Al-Mu'immah. Qalat, Aisyah bertanya, wa ma hiyal mu'immah? Apa itu Al-Mu'immah? Maka beliau mengatakan, ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wal akhirah. Adalah surat yang memberikan dua kebaikan di dunia dan akhirat. Wa tudfa' haulal akhirah. Dan akan menghalangi dari huru-hara hari akhirat. Dan juga dinamakan Ad-Dafi'ah Al-Qadhiyah. Karena dapat menghindarkan seseorang dari segala keburukan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya, yu'addu isyrina hajjah, dia akan mendapat, dianggap telah haji 20 kali. Entah dulu. Yang keenam, man dawama ala qiraatiha kulla lailah. Barang siapa yang selalu membacanya setiap malam. Summa mata syahidan. Kemudian dia wafat, wafatnya dikategorikan syahid. Yang ketujuh, man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhu yawma idzin. Barang siapa yang masuk kuburan kemudian membaca surat Yasin, dia akan diringankan
di kuburannya hari itu. Wa kana lahu bi'adad min fiha hasanat. Maka baginya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kebaikan di dalam surat tersebut. Ada berapa? 7. Dan semua hadis-hadisnya dinilai hadisnya dhaif. Biar kita tahu. Yang pertama, hadisnya dhaif. Bahkan ada yang menegaskan maudhu palsu. Namun apa? Hal ini menunjukkan secara makna bahwasanya surat Yasin ini surat istimewa sejak zaman kalangan para salafun saleh. Jadi meskipun fadilah-fadilah yang disebutkan itu dhaif, tidak mengurangi daripada keutamaan surat Yasin. Ini harus dipahami. Jadi apa? Jangan sampai nggak mau baca surat Yasin. Enggak, tetap dia adalah surat yang istimewa. Di antaranya pernyataan Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu pernah memberikan pernyataan ketika mengomentari tentang surat Yasin dalam kitab tafsirnya. Ada tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Pengarang kitab ini Ibnu Katsir pernah memberikan komentar tentang surat Yasin. Beliau mengatakan, disebutkan atau dinukilkan dari sebagian ahli ilmu bahwasanya di antara keistimewaan dari surat Yasin, la tuqra inda amrin asirin illa yassarallahu ta'ala. Tidaklah surat ini dibacakan pada sesuatu yang sulit, melainkan Allah akan berikan kemudahan. Jadi ini pernyataan siapa? Ibnu Katsir, yang beliau menukil dari ahli ilmu. Dan para ulama ketika menyikapi perkara Ibnu Katsir, yang pertama bukan sebuah dalil, karena bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi sebuah tajrubah, sebuah pengalaman, sebuah kebaikan yang diraih oleh Ibnu Katsir. Sehingga perkataan Ibnu Katsir dijadikan sebagai hujah tidak bisa, tapi sebagai pengalaman bahwasanya dengan baca surat Yasin akan dimudahkan. Dan fadilah yang lain. Dan hadis ini yang agak lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, yang 7 tadi, derajatnya dhaif atau maudhu. Namun yang hadis yang satu ini, derajatnya diperselisihkan. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, sehingga ulama berbeda pendapat. Namun menjadi fadilah dalam surat Yasin. Kalau hadis yang 7 tadi, itu derajatnya sangat lemah sekali atau maudhu. Tapi yang satu ini derajatnya diperselisihkan antara dhaif sama hasan, sehingga ada yang menjadikan sebagai fadilah karena hasan, ada yang tidak. Tapi ini yang bisa diangkat dalam mengenai fadilah surat Yasin. Apa itu? Hadis dari Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Barang siapa membaca surat Yasin karena mengharapkan keridhaan Allah, dia akan diberikan ampunan.
Dan tentunya ini apa? Secara umum, semua ayat-ayat Quran, jika kita baca di antara fadilah yang memberikan ampunan kepada kita, memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan keberkahan. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Mughirah, dari Sofwan, yang mengatakan, Kana al-masyayikh, sesungguhnya para syekh-syekh kami, para pendahulu daripada syekh itu orang yang berilmu kami, annahum hadaru Hudzaif ibn Haris as-Sumari. Suatu ketika mereka pernah menghadiri sakaratnya Hudzaif ibn Haris as-Sumari. Hina ishtadda sawtuhu, ketika sudah berat nazaknya. Seseorang itu ada di antara orang itu ketika memati berat keadaannya. Dan beratnya nazak sakarat itu juga menjadi kafarat. Seseorang kalau dia berat keluar ruhnya, di antara hikmahnya mungkin sebagai kafarat. Dan setiap rasa sakit yang dirasakan orang beriman dalam hidupnya atau setelahnya menjadi kafarat. Maka dia mengatakan, ketika kami menghadiri Hudzaif bin Haris as-Sumari, ketika berat keadaan sakaratnya, kemudian orang-orang sekitarnya mengatakan, hal minkum ahadun yaqra' Yasin, adakah di antara kalian yang bisa baca surat Yasin? Masih hafal, kemudian dibacakan. Faqara'aha Salih ibnu Shuraih. Kemudian ada seseorang yang bernama Salih ibnu Shuraih. Dia membacakan surat Yasin kepada Hudzaif ibn Haris as-Sumari yang sedang sakarat. Falamma balagha arba'ina minha. Ketika Salih ibn Shuraih membacakan surat Yasin sampai pada 40 ayat, qubila, langsung wafat seorang tersebut. Dia apa? Dicabut dengan mudah, diringankan dalam keluar ruhnya. Maka para masyayikh kami mengatakan, idza quri'at indal mayit, jika surat Yasin dibacakan kepada seorang yang mayit, itu orang yang akan sakaratul maut, khuffifa anhu, dia akan diringankan dari sakaratul mautnya. Dan hadis ini dibandingkan hadis-hadis yang sebelumnya, ini yang lebih lumayan derajatnya. Ada yang menghasankan, ada yang muthaifkan. Namun daripada pernyataan masyayikh bahwasanya kita dulu mendapati bahwasanya jika ada orang yang sakarat, kemudian dibaca surat Yasin, itu meringankan sakaratnya. Dan disebutkan tadi, ketika sampai pada ayat yang 40 ayat, maka keluar ruhnya. Karena di antara kabar gembira yang Allah beritahukan dalam surat Yasin adalah firman Allah, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayat ini ayat memberi motivasi. Qila dkhulil jannah, dikatakan kepada si mayit, orang yang sedang sakarat, qila dkhulil jannah, ayo masuk surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui tentang kenikmatan setelah kenikmatan dunia. Setelah dia wafat, dia pindah ke alam barzah, dia diberikan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan dunianya. Maka dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mereka mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah, itu dibuka dengan ampunan. Jika Allah belum memberikan ampunan, dia tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Oleh karenanya,
banyak doa-doa senantiasa dikaitkan maghfirah dan rahmat. Di antara doa, Allahumma maghfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, rahmatilah aku. Karena untuk mendapatkan rahmat itu dengan mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan di antara doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam minta sama Allah dikasih kerajaan. Yang kerajaannya jangan dikasih kepada selain aku, ya Allah. Kenapa? Karena fitnahnya besar. Seseorang jika dikasih kekayaan, kemuliaan, kerajaan seperti Nabi Sulaiman, belum tentu bisa istiqomah di atas kebaikan. Karena Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi firli wahabli mulkan. Ya Allah, ampuni aku dan kasih aku kerajaan. Yang kerajaan ini jangan dikasihkan kepada selain diriku. Hanya saya saja, yang lain jangan. Kenapa? Ujian berat. Maka ketika Nabi Sulaiman meminta kerajaan, dibuka dengan maghfirah, minta ampunan. Hal ini menegaskan, sebelum engkau meminta sesuatu, maka mintalah ampunan. Karena salah satu mungkin sebab orang itu terhalang dari kebaikan karena masih ada dosa yang menghalangi dirinya. Dan dengan dihilangkan penghalangnya, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Baik. Berikutnya tentang ulama tafsir. Al-Imam Al-Qurtubi sedikit beliau menjelaskan tentang hukum. Hukum tentang bolehkah seseorang menghadiahkan bacaan Quran kepada bayi. Maka jumhur ulama fuqaha mengatakan boleh. Jumhur ulama fuqaha. Sebagaimana dikiaskan dengan beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Dawud. Ketika ada seorang lelaki yang dia itu datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibundaku meninggal, wafat. Apakah dia akan mendapatkan manfaat jika aku bersedekah atas namanya? Rasul mengatakan, na'am. Ya. Misalnya seseorang, dia punya orang tua, wafat. Dia ini berbakti lebih. Maka seandainya dia bersedekah dengan atas namanya, apakah sampai? Rasul mengatakan, na'am. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sama. Datang seorang laki, dia mengatakan, inna ummi matat, sesungguhnya ibundaku meninggal. Wa 'alaiha shawmu syahrin, dia punya tanggungan puasa sebulan. Afa asu anha, bolehkah aku membayar puasanya sebulan itu? Rasul mengatakan, na'am, ya, boleh. Maka dengan hadis-hadis ini menegaskan bolehnya menghadiahkan bacaan, menghadiahkan kebaikan kepada orang yang dicintai. Maka ulama fuqaha ada yang memberikan sanggahan. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Jika anak Adam meninggal akan terputus amalannya kecuali 3. 1, ilmu waladun soleh, anak yang soleh ya da'ulah, yang mendoakan. Kalau dia tidak mendoakan, ya tidak. Tapi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan dalam hadis ini menegaskan sifat anak yang soleh apa sifatnya? Mendoakan orang tua. Jadi jika ditanya apa sifat-sifat anak soleh? Mendoakan orang tua. 2,
sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka hadis ini mengatakan terputus amalannya dirinya. Rasul tidak mengatakan memberi manfaat. Jadi kalau amalan pribadinya terputus, tapi kalau mendapatkan manfaat bisa. Jadi kalau terputus itu apa? Terhadap dirinya sendiri. Kalau memberikan manfaat dari orang lain. Dan dalam kaidah usul, jumhur mengatakan, jika seseorang itu memiliki sesuatu dan dia punya hak, kepemilikannya sempurna, boleh dia berikan kepada orang lain. Sebagai contoh, saya dikasih apa? Gorengan, lemper, kue. Dari panitia ini diberikan kepada saya mutlak, sehingga ini menjadi hak saya. Boleh gak hak saya ini saya kasihkan ke satpam? Kenapa? Karena sudah menjadi hak saya. Demikian juga ketika seseorang itu berpuasa, sedekah, membaca Quran, itu miliknya dia. Jika dia sudah memiliki, maka dia berhak, boleh untuk memberikan kepada yang lainnya. Sehingga makna hadis, jika seseorang meninggal terputus amalannya, maka terputus amal sendirinya. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak akan bisa menambah amal dan terputus daripada dirinya sendiri. Tapi Rasul tidak mengatakan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sehingga kesimpulannya, jumhur ulama fuqaha mengatakan bahwasanya membaca Quran termasuk bagian daripada dua nas tadi. Ketika membaca Quran, dia mendapatkan pahalanya, haknya dia. Dan boleh bagi pemilik hak untuk memberikan hadiah kepada orang yang dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika membahas tentang surat Yasin. Baik. Yang tidak boleh adalah dengan menyewa. Apa? Orang tua yang meninggal, biar banyak yang ngasih hadiah Quran, maka disewa satu pesantren santrinya. Misal ada 1000 santri, masing-masing dikasih sesuatu, baca, niatkan untuk orang tua saya. Ini yang tidak diperkenankan. Menurut jumhur ulama. Namun secara pribadi, misalnya saya baca, kemudian saya niatkan untuk orang tua saya, atau saya niatkan untuk saudara saya, untuk saya niatkan untuk sahabat saya yang sudah lama nggak ketemu, maka ini boleh. Baik untuk orang tua, untuk saudara, untuk sahabat sekalian, jika apa? Kita yang memiliki itu yang boleh. Wallahu ta'ala bishawab. Berikutnya tentang korelasi. Setelah keutamaan tentang korelasi. Surat Yasin sebelumnya surat apa? Fatir. Apa itu Fatir? Fatir artinya Maha Pencipta. Fatirus samawati, pencipta langit. Maka dalam surat Fatir menegaskan tentang kemahakuasaan Allah dan ilmunya. Dan di surat Yasin juga menunjukkan maha kuasa Allah. Korelasi antara surat Fatir dan surat Yasin. Kedua-duanya menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah. Dalam surat Fatir di ayat yang terakhir Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina
qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Tidakkah mereka menjelajah di muka bumi dan melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka? Jadi kita itu dianjurkan untuk menjelajah. Ketika menjelajah bumi, ketika kita jalan-jalan di bumi, bayang untuk melihat akibat orang-orang yang dulunya sebelum mereka, sebelum kalian. Dulunya pernah ada kaum Ad, kaum Samud, apalagi Ashabul Fil, ada Ashabul Ukhdud, dan banyak umat-umat yang sebelum kami. Bahkan Fir'aun sampai sekarang masih ada jasadnya. Undur, lihatlah bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Wa kanu ashadda minhum quwwah, yang mereka dulu lebih kuat daripada kalian. Tapi ketika mereka ingkar kepada Allah, Allah binasakan dan telah tiada. Dan Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu, dan tidak ada seorang pun yang dapat melemahkan Allah di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ketika Allah menghukum umat-umat sebelum kalian yang mereka jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, lihatlah akibatnya. Lihat akibat, lihat akhir perjalanan kehidupan. Lihat akhir daripada perjalanan manusia. Ini yang mukmin, ini yang kafir. Dengan kita melihat akhir daripada perjalanan orang-orang yang ingkar kepada Allah, kita bisa mengambil ibrah bahwasanya Allah itu kuasa di atas kuasa. Allah berkuasa di atas segalanya. Dan ketika Allah menunjukkan akan siksanya, akan ketentuannya kepada orang-orang sebelum kita, Allah menutup dengan dua nama, Aliman, Qadiran. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Kenapa setiap disebutkan hukuman dalam Quran, baik hukuman yang sifatnya di dunia maupun akhirat, seringnya ditutup dengan dua nama, Aliman, Qadiran. Karena untuk menyiksa membutuhkan dua sifat Aliman, Qadiran. Ketika seseorang berbuat kedurhakaan, kemudian tidak ada yang tahu, mungkinkah dia dihukum? Ada orang curi motor, kemudian tidak ada yang melihatnya, CCTV-nya rusak, tidak ada bukti, tidak ada yang lihat. Bisa nggak ditangkap? Tidak. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Baik. Sekarang diketahui yang curi motor. Orang-orang mengetahui ternyata yang mencuri adalah jenderalnya. Misal. Kemudian yang akan menghakim adalah anak buahnya. Terjadi hukuman. Tanya apa? Ketuanya yang mengambil, yang tahu anak buahnya. Kira-kira berani nggak anak buahnya menghukum ketuanya? Nggak berani. Kenapa? Karena dia tidak kuasa. Oleh karena dalam menentukan hukuman, Allah menuntut dengan Aliman, Qadiran. Allah Maha mengetahui, satu. Yang kedua, Allah Maha kuasa. Karena hanya mengetahui saja tidak berkuasa, tidak akan bisa menegakkan hukuman. Atau dia kuasa, dia mampu, tapi dia tidak melihat, dia juga tidak akan bisa menetapkan hukuman. Sehingga Allah mengatakan Aliman, Qadiran. Setelahnya Allah mengatakan walau yu'akhidullahu nasa bima kasab. Seandainya Allah menyiksa langsung perbuatan dosa manusia
Sekali dia berbuat dosa, salah, langsung Allah siksa. Kira-kira tersisa nggak di muka bumi manusia? Sekali berbuat dosa, kecil maupun besar, langsung Allah siksa. Kira-kira tersisa nggak manusia di muka bumi? Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Seandainya Allah langsung menyiksa manusia karena perbuatan dosanya, tidak akan ada manusia di atas muka bumi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi Allah berikan tangguh sampai waktu yang ditentukan. Kapan itu? Mati. Atau sampai ketika dia berjumpa Allah di akhirat. Fa'idha ja'a ajaluhum. Jika sudah datang ajalnya, fa'innallaha kana bi'ibadihi basira. Sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatan hamba-hambanya. Maka surat Fatir di ayat yang terakhir ini menunjukkan maha kuasa Allah dan pengetahuannya. Yang dalam surat Yasin, setelah Allah bersumpah dengan Quran, kemudian menegaskan tentang risalah Nabi-Nya, tema yang setelahnya tentang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta, dapat menghidupkan yang mati, menunjukkan maha kuasa Allah. Siapa yang bisa menghidupkan yang mati? Hanya Allah. Yang kekuasaan ini, kemampuan ini hanya dimiliki oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan nyawa ketika sampai kerongkongan, apalagi ketika sudah berpisah. Hanyalah yang mampu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menegaskan tentang maha kuasa Allah. Dan Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah akan mencatat apa yang telah diperbuat dan apa yang telah ditinggalkan. Apa yang diperbuat akan dicatat. Apa yang ditinggalkan itu pun ada catatannya. Dan mengenai ayat ini ada asbabun nuzulnya. Salah seorang sahabat itu punya rumah yang agak jauh dari masjid. Ketika dia rumahnya agak jauh dari masjid, maka dia memaksakan diri, saya ingin tinggal dekat masjid, biar kalau sholat lebih dekat, lebih mudah. Nah, rumahnya jauh. Dan ini keinginan yang baik. Keinginan yang baik adalah ingin dekat dengan masjid. Tapi karena memaksakan keadaan, Rasul mengatakan, wahai sahabatku, apa yang kau lakukan? Aku ingin menjual rumahku, ya Rasul, aku akan ganti dengan yang lebih dekat dengan masjid. Rasul mengatakan, jangan. La tantaqilu. Jangan pindah. Justru tempati rumahmu, karena di rumahmu itu akan dicatat bekas-bekas kebaikan. Maka dia bertempat tinggal di rumahnya, dia melangkahkan kaki ke masjid, itu menjadi bekas-bekas amal kebaikan yang akan dicatat. Jika yang punya rumah yang jauh, gak usah pindah. Apa-apa. Kenapa? Langkahnya semakin jauh. Yang paling jauh siapa sih? Yang paling jauh di sini siapa? Jadi gak usah dijual, biarin saja di sana. Kenapa? Naktubu ma qaddamu wa atharu, akan dicatat apa yang diperbuat dan bekas-bekas, baik bekas yang baik maupun bekas yang buruk. Kita setiap pekan dari rumah ke sini, kita duduk di tempat ini, ada bekasnya. Setiap kita selesai belajar, kita melihatkan bekas ya. Apa bekasnya? Tempat yang kita duduki, pulpen yang kita bawa, buku yang kita bawa, dan banyak para bapak curhat. Ustaz, kenapa ya ibu-ibu kalau ikut pengajian semua dibawa? Hah?
bapak-bapak hadir ke majelis ilmu nggak bawa apa-apa, santai. Tapi kalau ibu-ibu semua dibawa seperti curhat para bapak. Ya, jawaban apa? Mungkin mereka memahami firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-12. Wa naktubu ma qaddamu wa athar. Allah akan mencatat bekas-bekas. Meskipun mereka masih lanjut, Ustaz, mereka semua di bawah, kitab di bawah, buku tulis di bawah, pulpen di bawah, tapi ketika saya buka masih kosong matanya. Ternyata istri juga para suami. Tapi ibu, nah, ala kulli hal apa? Ala kulli hal, apa yang kita bawa, apa yang kita, dimanapun kita singgah, itu akan menjadi apa? Bekas catatan amal kebaikan. Apa ya, Pak? Di antara motivasi kita, dimanapun kita bertempat tinggal, tinggalkan bekas yang baik. Di antaranya meninggalkan bekas yang baik, yang bikin acara kebaikan. Ketika buang sampah di tempatnya, ketika engkau menempati suatu tempat, berikan kesan yang terbaik. Ketika kita meninggalkan tempat itu, banyak orang yang kehilangan. Dan terkadang ada orang itu hilang, tanpa alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Ada orang yang ketika dia hilang, banyak orang yang mencarinya. Kenapa, Bu? Sandalnya belum dikembalikan, Bu. Enggak, ternyata apa ya? Kebaikan banyak dicari. Ada orang-orang itu yang kalau dia hadir itu ada kebaikan. Ketika dia tiada, itu banyak yang mencari. Ya Allah, si fulana, ya Allah. Sehingga dengan kita mengingat dia, kita akan termotivasi dalam kebaikan. Kita bisa mendoakan. Dari mendoakan mungkin kita teringat jasanya, akhirnya kita ingin sedekah atas nama dia. Mungkin kan? Di antara hidup yang indah adalah ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana nikmat terindah dalam kebaikan kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya, di antara ujian hidup jika kita itu dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik. Sebagaimana hukuman Jurej. Hukuman Jurej. Jurej. Belum kenal namanya. Ada yang pernah dengar namanya Jurej. Jurej salah satu seorang lelaki yang soleh, ahli ibadah, yang pernah terkena ujian karena sebab doa ibunya. Udah tahu? Udah tahu? Seorang lelaki yang soleh, ahli ibadah, tapi pernah didoakan keburukan oleh ibunya dan terkena. Sudah? Sudah ingat? Sudah. Lupa. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 3 bayi yang berbicara dalam kehidupan manusia. Satunya bayi Nabi Isa, satunya Nabi Isa, kedua Isa Ashabul Ukhdud, yang ketiga misalnya Jurej. Jurej adalah seorang laki-laki pemuda yang ahli ibadah, solehnya luar biasa. Satu ketika beliau sedang sholat sunnah. Sholat sunnah. Ketika sholat sunnah dipanggil sama ibunya, ya Jurej. Kata Jurej, sholat sunnahku atau ibundamu. Singkatnya, Jurej memilih sholat sunnah, lanjut sholat sunnah.
Kemudian di kesempatan yang kedua sama, datang ibunya sudah sedang sholat, dipanggil, ya Jurej, sholatku apa ibundaku? Kata Jurej, sholat, lebih mantap sholat, tapi soleh. Sampai kesempatan yang ketiga, datang ibunya, Jurej sedang sholat sunnah, dipanggil ibunya, ya Jurej, masih sama, sholat apa ibuku? Laki-laki soleh. Akhirnya ibunya kesel sampai keluar lisannya, ya Allah jangan wafatkan Jurej sampai untuk pertemukan dengan seorang pelacur yang berdaya. Yang terkena Jurej. Sebelum dia wafat, pernah digoda seorang pelacur yang ingin berzina dengan Jurej. Laki-laki yang ganteng, soleh, baik hati. Perempuan mana yang tidak tergoda? Akhirnya apa? Ketika ia berbuat zina dengan Jurej bukan pemuda alay-alay, pemuda yang soleh, diajak berzina ditolak. Akhirnya perempuan pelacur ini berzina dengan seorang pengembala kambing. Yang bertemunya Jurej dengan seorang pelacur ujian tersendiri. Di antara bentuk ujian dalam hidup ada dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik, yang mengajak pada keburukan. Akhirnya hamillah si perempuan pelacur tadi sampai melahirkan anak. Akhirnya orang-orang berbukin Jurej. Karena perempuan mengatakan, aku telah dihamili dan ini adalah anaknya Jurej. Maka orang-orang merusak tempat ibadahnya Jurej dan memukuli Jurej. Akhirnya Jurej dibawa mau disidang. Wahai Jurej, apakah engkau yang memiliki anak ini? Jurej tidak punya saksi dan tidak punya bukti. Maka dia terdiam, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ini bukan olahku, maka jadikan dia bisa berbicara. Akhirnya bayi mengatakan, sesungguhnya aku bukan anaknya Jurej. Aku adalah anaknya pengembala kambing. Akhirnya semua orang pada minta maaf pada Jurej dan dibangun lagi tempat ibadahnya. Yang dalam kisah ini, di antara ujian dalam hidup adalah bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, yang mengajak kepada keburukan. Sebaliknya, di antara anugerah terindah dalam hidup adalah bertemu dengan orang-orang yang baik dan mengajak kita dalam kebaikan. Baik, maka dalam surat Yasin dan surat Fatir, keduanya menunjukkan tentang kemahakuasaan. Yang terakhir, yang menjadi tema surat dari surat Yasin adalah menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwasanya Allah Maha Kuasa dalam membangkitkan manusia itu kembali. Menegaskan risalah Rasulullah SAW, bahwasanya risalah yang dibawa Rasul adalah kebenaran, dan bahwasanya Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia hidup kembali. Itulah tema atau pokok pembahasan dari surat Yasin. Dan waktunya habis, baik. Jadi kita batasi di tema surat. Yang secara kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menurunkan kitab, tapi juga mengutus seorang Rasul. Hal ini menegaskan sesungguhnya ketika Allah memberikan aturan, Allah juga memberikan contoh. Tidak hanya sebatas diberikan Quran, tapi diberikan contoh dalam menjalankan Quran. Dan itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau mengatakan,
akhlaknya Rasul adalah Al-Quran berjalan. Hal ini menegaskan Allah tidak hanya menurunkan Quran, tapi juga memberikan contoh. Ini bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan. Ketika kita memberikan peraturan, hendaknya berikan contohnya juga. Karena mungkin saja peraturan itu banyak opsi dan banyak tafsir. Kita mengatakan jangan buang sampah sembarangan. Dan orang menafsirkan maksudnya apa? Boleh membuang sampah di tempat ini, tapi di tempat yang telah disediakan. Ada yang memahami, enggak, benar-benar tidak boleh membuang sampah di tempat ini. Nah, semakin akan jelas pengumumannya jika diberikan contohnya. Siapa yang menulis? Pak RT. Gimana Pak RT? Pak RT memberikan contoh dengan perbuatan langsung. Bahwasanya dimaksudkan tidak boleh membuang sampah, yaitu tidak boleh membuang sampah di tempat ini, dan Pak RT membuang tempat sampah di tempat yang lain. Itu apa? Secara singkat tentang gambaran Allah menurunkan kitab dan mengutus seorang Rasul. Allah Ta'ala misal, ini bisa kita ambil faedahnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.